Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai strategi belajar mengajar. Yang pertama ada pengertian strategi. Strategi menurut J.R. David dalam buku Teaching Strategies for Classroom ialah a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal, yang berarti suatu rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dalam konteks pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai pola umum yang berisi serangkaian kegiatan yang dijadikan pedoman agar kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, perbedaan strategi, teknik, pendekatan, dan metode pembelajaran itu apa sih? Nah, yang pertama, pendekatan menurut Hamruni adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang cara metode pembelajaran yang diterapkan berdasarkan teori tertentu. Jadi, dapat diartikan bahwasanya pendekatan adalah cara pandang yang digunakan guru pada tahapan instruksional atau tahapan kedua dari tahap-tahap mengajar yang digunakan untuk membangkitkan aktivitas belajar siswa dan hanya berpusat pada siswa bukan pada guru. Sedangkan teknik pembelajaran adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan yang bersifat implementatif. Nah, selanjutnya ada pengertian belajar mengajar. Nah, yang pertama, belajar menurut Sujana adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang yang memiliki berbagai bentuk, seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku yang ada pada individu berkat adanya pengalaman. Belajar adalah kegiatan yang dialami oleh anak didik secara individu untuk mendapatkan tingkah laku baru dan merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati dari luar. Sedangkan mengajar menurut Slameto adalah suatu proses di mana pengajar dan murid menciptakan lingkungan yang baik agar terjadi kegiatan belajar mengajar yang berdaya guna, yang dilakukan dengan menata seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang ikut mewarnai pandangan mereka terhadap realitas sekelilingnya. Dikatakan bahwasanya mengajar adalah salah satu cara menyajikan bahan pelajaran yang dilakukan bersama dua orang terlebih kepada kelompok anak didik untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, tentunya dalam melakukan proses belajar mengajar, kita mempunyai 4 konsep dasar strategi belajar mengajar. Menurut Newman dan Logan dalam bukunya yang berjudul Strategi Policy and Central Management, strategi dasar akan mencakup keempat hal, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil seperti apa yang harus dicapai dan menjadi sasaran yang sesuai dengan aspirasi dan selera. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama manakah yang dipandang paling efektif guna mencapai sasaran tersebut. Dan yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Dan yang terakhir, mempertimbangkan dan menetapkan kriteria dan patokan ukuran yang harus dipergunakan untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengenai belajar mengajar sebagai suatu sistem itu apa sih? Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional itu mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen. Nah, komponen utama dalam pendidikan itu ada banyak ya. Ada peserta didik, pendidik, materi, media, dan lain-lain. Nah, komponen itu saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen yang tadi sudah aku sebutkan ya teman-teman. Nah, agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja, misalnya hanya metode, bahan, dan evaluasi saja, tapi harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.